Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, saya Maudy Ayunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan dalam situasi yang tidak mudah. Di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, inflasi yang terus meningkat, harga komoditas, energi dan pangan yang tinggi, serta konflik geopolitik yang semakin memperlambat prospek ekonomi global. Nah, kondisi ekonomi global yang kompleks ini menyebabkan semua negara tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan saja. Diperlukan keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan upaya menjaga stabilitas juga untuk mengurangi efek yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Salah satu upaya Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 terhadap hal ini tertuang dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 keempat atau Fourth Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington DC pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2022. Pada pertemuan terakhir di tahun 2022 ini, para menteri dan gubernur Bank Sentral G20 kembali menegaskan komitmen untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata. Dengan membahas 6 agenda, yaitu yang pertama, ekonomi global. Negara-negara anggota G20 sepakat tekanan terhadap harga pupuk, pangan, dan energi masih terjadi yang memperburuk tekanan inflasi yang ada dan berkontribusi pada meningkatkannya resiko kerawanan pangan dan energi. Maka sejalan dengan tantangan ekonomi global tersebut, para anggota G20 menegaskan komitmennya terhadap penyusunan kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan yang berkelanjutan dan untuk mengurangi efek luka pandemi guna mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Yang kedua, arsitektur keuangan internasional. Para anggota G20 sepakat untuk memperkuat komitmen dalam memastikan ketahanan keuangan global jangka panjang, termasuk alokasi pendanaan untuk mendukung negara yang paling rentan untuk bisa pulih bersama dan pulih lebih kuat. Berikutnya, regulasi sektor keuangan. Negara-negara G20 menegaskan komitmen untuk kemajuan yang signifikan dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, terutama untuk menghadapi perkembangan sistem keuangan yang berbasis teknologi dan digitalisasi seperti stablecoins serta aktivitas dan pasar aset kripto. Yang keempat, investasi infrastruktur. Negara-negara G20 sepakat untuk merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang inklusif dan terjangkau, serta berkelanjutan, termasuk meningkatkan partisipasi sektor swasta, juga memobilisasi pendanaan di masing-masing daerah. Yang kelima, keuangan berkelanjutan. Negara-negara G20 juga menyepakati dan mendukung laporan keuangan berkelanjutan G20 2022 yang mencakup 3 area prioritas agenda keuangan berkelanjutan tahun 2022, yaitu pengembangan kerangka pendanaan transisi dan peningkatan kredibilitas komitmen net zero lembaga keuangan. Lalu, peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Dan ketiga, diskusi kebijakan publik untuk mendukung transisi. Selain itu, anggota G20 juga mendukung kemajuan implementasi peta jalan keuangan berkelanjutan G20.
Dan yang terakhir, perpajakan internasional. Negara-negara G20 menegaskan kembali komitmennya untuk mengimplementasi paket pajak internasional Pilar 1 dan Pilar 2 dengan cepat dan mendukung kemajuan terkait penerapan standar transparansi pajak yang disepakati secara internasional, termasuk penandatanganan Asia Initiative Bali Declaration pada Juli 2022. Teman-teman, negara-negara G20 juga mendukung hasil kerja dan kerjasama global di bawah presidensi Indonesia untuk keuangan inklusif dalam memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk usaha mikro kecil dan menengah, serta kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak muda. Hal tersebut juga dapat meminimalisasi dampak resiko resesi dengan kolaborasi dan kerjasama yang kuat antar negara. Sebagai bagian dari 6 kesepakatan di atas, Presidensi G20 Indonesia juga mengambil peran penting sebagai navigator dalam menghadapi krisis, memperbaiki sistem arsitektur kesehatan global melalui komitmen dana perantara FIF untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi di masa depan, memperkuat arsitektur keuangan internasional, serta menghasilkan bauran kebijakan sebagai respon yang tepat agar dunia dapat pulih bersama, pulih lebih kuat, atau recover together, recover stronger. Dan hasil dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 keempat ini akan menjadi bagian dari deklarasi komitmen para pemimpin negara G20 saat konferensi tingkat tinggi atau Leaders Summit 15-16 November 2022 nanti. Jadi mari kita dukung peran kepemimpinan Indonesia dalam forum dunia melalui presidensi G20 2022 demi menjaga stabilitas perekonomian global yang lebih kuat dan inklusif untuk keberlanjutan estafet para generasi penerus dunia di masa yang akan datang. Nah, apabila teman-teman ingin lebih tahu secara rinci hasil dari kesepakatan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 keempat, teman-teman dapat mengunjungi website g20.org/finance-track. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.